Ya elah. Aduh, di vlog orang gue pertama kali nangis ya buat. Tapi udah lah, cerita aja ya, lanjut dong. Ya bokap selalu kayak Abi aja. Yo, what's up everybody? Balik lagi di Randy Martin TV. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama sahabat lama gue. Jadi gue diajakin main-main nih di Dufan ya kan. Terus gue kepikiran gue belum pernah ngobrol serius sama kakak artis satu ini. Jadi langsung aja, Oci Rosdian. Randy. Luar biasa. She's very famous sekarang, tau nggak? Dia tuh udah artis yang luar biasa ya kan? Jangan gitu lah. Enggak lah, lu tuh setiap tahun tuh judul nggak pernah berhenti, tau nggak? Alhamdulillah, Ren. Dia nih temen gue, kalau misalnya judul nih ya udah kelar nih tamat, tas masuk ke judul yang udah jalan, dia doang nih. Emang keren banget, nggak ada obat. Aduh. Gimana Ci, pandemi gini beda semua? Apanya? Nggak ada yang beda sih, cuman ya bedanya nggak banyak syuting aja sih, Ren. Sisanya kayak kalau ngevlog masih jalan, karena mau gimana ya kan, aku butuh makan. Iya benar, tapi kan sebelum pandemi lu syuting juga kan, sempet kan? Iya, sempat syuting diberhentiin karena PSBB. Sempat waktu itu ada drama juga lah, di Depok gitu lokasinya. Karena memang udah nggak dibolehin berkumpul-kumpul kan pada saat itu. Ya udah akhirnya berhenti, udah senang-senang, udah PSBB mau selesai dan diumumin kalau kita bakalan lanjut syuting lagi. Ya. Tiba-tiba diumumin bungkus, selesai. Akhirnya ganti judul baru, tapi kan ada judul baru Ya tuh. alhamdulillah, Ren. Emang ibu luar biasa, udah ada judul baru lagi ngantri, tau gak lo? Amin dong, Ren. Sama berarti kayak gue, karena kemarin kita juga syuting, cuman karena PSBB kita harus taat sama peraturan ya guys. Akhirnya kita nggak syuting. Tapi gue tuh kenal udah lama banget loh sama Oci. Mungkin Dari umur berapa ya? Namanya pun belum Oci waktu itu. iya. Dari kecil tuh gue sama keluarga deket gue gimana sih kalau orang Sunda itu kan kayak Iya, kalau iya, nggak iya. teteh neng. Neng. Ya udah, dari kecil tuh gue marah kalau dipanggil nama. Terus, Iya, iya. Tapi kalau sekolah sih gue dipanggilnya Diana kan. Ih. Marah. Kayak cewek banget Diana. Oh, stop, salah. ya. Kan serius. Benar, Gimana sih lo? benar. Nah, jadi dari kecil tuh di sekolah gue dipanggil Diana. Di rumah tuh nggak boleh, nggak ada yang manggil Diana. Pokoknya kalau nggak teteh, neng, neneng. Udah Iya, gitu inget aja. banget gue zaman. Jadi nih gue kasih lihat dikit gambarnya. Ini waktu itu kita syuting sinetron Pitung The Master Hitung namanya. The Master. Itu 2009-2008. Gua, Oci, ada Jessica, ada teman-teman yang lain nih. Lihat deh. Kamu bisa pulang sendiri nggak? Soalnya kan aku pengen jalan bareng. Pasti kamu pengen pulang bareng Ning kan? Apa sih keistimewaannya dia? Sampai-sampai kamu pengen pulang bareng dia. Nah itu dia, lo lihat kan betapa polosnya seorang Oci Rosdiana. Iya, itu masih kaku banget ya aktingnya kayak Nebo kering. Betapa absurdnya kita. Tapi ya gue tuh kan udah kenal lama. Cuman gue tuh masih belum bener-bener notice deh kayak Apa tuh? perjalanan lu di entertainment tuh mulai dari mana sih? Dimulai memang seperti yang banyak orang tahu itu dari seumuran loh. Umuran gue Lu ya? dari umur berapa? Dari umur 5-6 tahun lah. 5-6 tahun. Berarti gue di atas loh. Gue umurnya 8 tahun 9 tahunan. Pokoknya SD kelas 4 udah mulai casting bener-bener dari nol banget. Yang namanya orang-orang kan sering banget tuh netizen yang pada DM, mungkin lo juga sering ada yang kayak kamu mau jadi artis gimana caranya. Mungkin kayak orang di luar sana ngiranya kayak untuk jadi pekerja seni kayak kita gini semudah itu, semudah yang mereka lihat, semudah yang mereka bayangkan. Cuman enggak sih, Ren, menurut gue kayak gue untuk sampai di titik yang sekarang ini, alhamdulillah gue bersyukur banget. Tapi di sisi lain gue throwback ke jauh-jauh dari awal gue masuk terjun dunia entertain. Banyak banget perjuangan yang mungkin orang-orang juga nggak ngeliat itu, cuman tahu yang sekarang ya udah Oci. Setuju gue, memang banyak yang mengira gampang, enak sih memang, tapi nggak semua itu langsung enak gitu. Benar. Semua berproses. Tapi kalau gue denger dari omongan lu, kayaknya perjuangannya, effortnya luar biasa. Apa sih yang lu inget dulu sih? Wah gila. Lu pernah ngapain sih? Gue yang namanya casting satu hari tuh ke 5 tempat, 7 tempat gue jabanin sama nyokap. Sehari ya? Sehari bener-bener kayak dari pagi casting, bener-bener tiap hari pulang sekolah langsung casting, pulang sekolah dijemput dari sekolah, nyokap langsung casting. Walaupun waktu itu masih ada almarhum bokap gue, dia sebenarnya agak melarang untuk gue syuting. Kenapa? Karena posisinya masih kecil, masih yang mungkin memang seharusnya gue masih main-main, masih sekolah. Cuman berhubung karena gue yang mau, gue yang pengen, nyokap support, jadi nyokap ngasih penjelasan ke almarhum bokap gue buat kayak cobalah diturutin dulu aja, siapa tahu memang hobinya di situ.
Baru sampai akhirnya nyokap ngarahin gue ke entertain yang bener-bener kita casting bener-bener tiap hari dari pagi sampai malam, gak ada yang dapat. Sama-sama, untuk gue juga bisa kayak gitu sebulan 2 bulanan, Iya. 3 bulan nyempil satu dapat buat kayak iklan sempet waktu itu cuman kayak sporting di belakang. Begitu tayang iklan syutingnya emang dari malam sampai pagi, cuma kan tahu sendiri paling banyak 30 detik 15 detik Itu gitu udah kan. semua ya? Iya udah semua. Sementara Lu kalau bayangin nggak, sporting makanya sporting apalagi cuma di belakang-belakang doang. Dulu waktu itu iklan pertama gue Yupi. Yupi. Oh jadi lu mulai dari iklan ya sama? Dari iklan Yupi, casting sana sini nggak pernah ada yang dapat, nyoba sinetron. Akhirnya Karena sinetron. iklan kenapa? Begitu gue sering casting dulu waktu kecil gigi gue hancur banget Ren. Oke. Gigi gue rengges itu sampai kayak orang-orang yang masuk gitu ya mau casting iya terus coba lihat giginya gitu. Ih kok giginya digigit tikus, digigit ini, pokoknya terus gue namanya anak kecil ya. Iya, iya. Pulang-pulang ke rumah tuh pasti gue kayak, Mewek ya. ma tadi aku dibilang giginya digigit tikus gitu. Terus nyokap kasih tau, oh ya udah itu kan masih gigi susu, kata nyokap, nanti juga copot segala macam. Seiring berjalannya waktu itu nggak berhenti di situ. Itu gue berarti kelas 4 atau 3 SD. 4, pokoknya gue lupa deh SD kelas 4 atau 5, pokoknya sekitar situ. Terus casting, masuklah sinetron pertama gue itu Ronaldo Hati. Oh oke. Oh masuk di situ ya? Ya, di Ronaldo Hati itu peran gue lumayan sih Ren, walaupun gue masuk di tengah-tengah episode, tapi di situ kayak gue punya peran lah di peran di situ. Itu senangnya setengah mati. Lo harus tahu itu bener-bener kayak sebelum itu enggak, sebelum itu memang stripping pertama gue. Tapi gue pernah ada FTV dan itu bener-bener kayak dibilang ekstras juga bukan, tapi callingan dari kantor cuman ada dialog cuma berapa scene. Oh, oke. Ada itu sedihnya tuh kata nyokap cerita. Ini kan gue sebenarnya agak lupa, cuman nyokap gue yang ceritain lagi ke gue. Itu gue callingan dari pagi, di tag-nya malam jam 10 malam. Dari pagi, padahal aku dari jam 8 pagi tuh ditungguin, terus kayak aku ngeliat si PU-PU-nya itu kayak namanya kecil kan, mah kok mereka take aku enggak, mah kok mereka syuting kok aku belum, terus nyokapnya kayak iya teteh belum gitu kan. Jadi dari pagi tapi di take malam. Take malam, bener-bener itu tuh kayak gue udah ngantuk-ngantuk. Tapi karena saking semangatnya gue, mungkin karena gue suka dari kecil emang udah kelihatan hobinya di sini. Itu bener-bener lagi tidur dibangunin teh itu semangatnya setengah mati. Terus mundur lagi ke yang pas gue lagi di calling buat kayak dapetin si FTV itu. Gue sama nyokap tuh sampai nari-nari tau nggak, sampai joget-joget. Senengnya dapet peran itu. Padahal kita tahu itu tuh sini nggak banyak, tapi seenggaknya ada dialog gitu. Iya. Itu sebuah kemajuan lah. Makanya dan itu kayak bener-bener gue sesenang itu. Gue kalau inget itu kayak sedihnya kenapa? Kayak maksudnya kayak sekarang gue kalau misalnya di lokasi syuting, gue ngeliat orang-orang yang pernah ada di posisi gue saat itu, gue kayak kasihan deh misalnya mereka belum di-take sampai malam. Ngerti, karena lo pernah ngerasain juga. Gue pernah ngerasain. Tapi ada gak sih titik terberat lo selain itu, ada gak? Yang lo bener-bener kayak, susah ya ternyata ya mau jadi artis, perjuangannya gak mudah lo. Ya itu dia, kebanyakan gue bener-bener kayak bisa kali dihitung kayak yang namanya 100 casting tuh udah gue alamin. Mulai itu campur ya, mulai dari iklan, sinetron, terus juga film, bener-bener kayak gak ada yang jebol. Waktu itu sempat 1 kali film, itu juga cuma dapat berapa scene, judulnya Anak Ajaib. Setelah dari situ muncullah dulu tuh ada PH namanya Virgo. Lunar, iya kan? Lu juga sempat main FTV. Jadi dulu tuh zamannya PH lama banget. Makanya PH lama banget. Tuh stasiun TV yang sekarang udah diganti jadi MNC. Itu juga dulu sempat gue PU di situ FTV. Beberapa judul gue yang gue inget ya, Saras dan Boya Mas Sakti, Nisa dan Biji Ajaib. Terus hafal ya, masuk hafal ya? Masih hafal karena maksud gue memorize ya? Gue tuh mengingat, maksudnya perjuangan gue nggak mungkin ngerti. Jadi maksudnya detik-detik gue senang banget yang namanya dapat PU FTV itu di situ, di PH itu. Beberapa gue langsung tawarin buat jadi PU dan gue bener-bener kayak sesenang itu. Habis itu berlanjut lah gue casting ke Cinemark dan gue ngerasa dulu Cinemark PH yang sekarang gue lagi main ini sesusah itu buat masuk. Bener-bener kayak gue mikir ya udahlah berarti nggak hoki lah di Cinemark gitu ya. Akhirnya gue fokus ujian nasional SD sampai akhirnya gue mulai lagi masuk JKT48. Oh iya bener, lo JKT dulu ya? JKT48, abis JKT48 1 tahun gue balik lagi ke sinetron, masuklah di Cinemark. Gue pun gak nyangka kalau gue bisa masuk ke Cinemark karena yang gue lihat kayak kok susah banget masuk situ tuh, sesusah itu kayak gue ngerasa. Karena gue bolak-balik screen test yang namanya udah besokannya udah syuting aja gue bisa yang kayak tiba-tiba gak jadi. Kayak gue ngerasa aduh apa nggak hoki ya, sempet mau mengurungkan niat buat kayak udah deh nggak usah di entertain deh, ngikut Abi aja almarhum bokap gue buat kayak udahlah fokus sekolah aja gitu.
Lu boleh ngomong gitu, tapi lihat dong sekarang Oci Rosdiana udah berapa ribu episode di Cinemark. Waduh. Alhamdulillah, Ren. Ih, dia tuh luar biasa banget tau gak? Rumah udah ada, mobil yang merah ada, Waduh disebut. yang putih ada. Waduh. Kayaknya juga garasi tuh kalau dibuka ada tuh banyak mobil tuh. Lebih ke sepatu sih gue taruh garasi. Sepatu, tas, kacamata. Wow, Garen. Tapi maksudnya gini loh, dari semua hasil kerja keras tuh gini, teman-teman gue tuh tahu banget si Oci ini, dia salah satu teman gue yang dari dulu tuh sangat-sangat giat, sangat-sangat gigih dalam bekerja keras, apalagi di entertain gitu. Menurut lo, dengan lo membeli barang, membeli hal-hal itu tuh bisa bikin lo happy gak sih? Atau apa sih definisi kebahagiaan buat lo? Menurut gue ya, dengan apa yang udah gue dapetin semua ini, gue lebih mikirin ke masa depan sih, Ren. Kadang maksudnya gak bisa menutup kemungkinan di umur gue yang sekarang, di umur lo yang sekarang, pasti ego ingin barang-barang yang teman-teman punya tuh pasti ada kan. Paham. Apalagi kayak misalnya sekarang zamannya kayak bisa dibilang kayak anak gaul, hype beast lah, apalah barang-barangnya ini, terus kayak tasnya branded dan lain-lain. Pengen, tapi gue lebih kerjasama sama nyokap buat kayak sambil mikirin masa depan. Oke lah, misalnya gue bener-bener kayak membagi keuangan gue buat yang kayak untuk masa depan dan untuk uang jajan gue sendiri, dan alhamdulillah gue sama nyokap berhasil untuk itu. Jadi maksudnya gue juga bukan anak yang tipikal semua pengen gue beli, tapi ketika gue ada uang lebih dan gue misalnya ingin sesuatu karena gue ngerasa oh iya hasil jeripaya gue. Iyalah, lu perlu reward lah hasil kerja keras, akhirnya lu beli. Plus juga gue bener-bener kayak gimana caranya dari semua itu bukan cuma gue yang bahagia, tapi keluarga gue. Bukan cuma sekedar nyokap dan Rehan adik gue, tapi kayak bener gue pengen banget keluarga gue juga ikut merasakan itu semua. Kenapa? Maksud gue kayak berkahnya gue juga, gue pengen semuanya merasakan. Tapi berarti itu bisa dibilang juga kalau keluarga itu salah satu motivasi terbesar lo buat kerja keras terus. Bener, dari, gue mau nangis sih kan. Dari awal tuh bener-bener nyokap yang kayak semangatin gue yang namanya teh bangun pagi buat syuting, teh bangun pagi buat casting, itu bener-bener dari nol nyokap yang kayak ayo semangat. Mungkin kalau misalnya dia nggak ngasih motivasi terus, mungkin gue juga udah kayak namanya anak kecil kan mut-mutan. Kalau misalnya pengen syuting, kalau enggak gitu kan. Dan gue kayak kalau dulu kan bokap selalu melarang gue untuk entertain. Kenapa? Karena dia maunya kayak yaudah Abi aja yang kerja gitu. Ya, aduh di vlog orang gue pertama kali nangis gak kuat. Tapi udah lah, cerita aja, udah terlanjur dong. Iya, bokap selalu kayak Abi aja yang kerja gitu. Teteh nggak usah lah kayak gini, masih kecil. Ntar ada saatnya teteh kerja gitu ya. Cuman waktu dari kecil tuh gue emang kayak selalu ngasih tahu Abi kalau gue tuh suka, gue pengen gitu ya. Jadi ketika sekarang gue lagi ada rezeki gitu sekarang ini, gue pengen banget dia ngerasain ini semua. Cuma kan dia udah jauh lebih bahagia di sana ya. Jadi gue iya, jadi gue kayak lebih ke kadang sedihnya dia nggak ada di samping gue, tapi gue yakin dia melihat ini semua. Dia melihat hasil jeripaya gue yang dari dulu casting sana sini nggak dapat, terus syuting pergi pagi pulang pagi yang nggak seharusnya di umur gue yang kecil. Gue yakin dia ngeliat ini semua dan kayak ya semoga aja dia maksudnya bisa bangga sama gue gitu. Dan gue juga selalu nggak pernah putus doa buat ngedoain dia di sana. Terus juga kadang maksudnya nggak bisa dipungkiri, mungkin buat anak-anak di luar sana yang namanya udah kehilangan orang yang paling disayang, terutama orang tua, pasti ketika dia memiliki sesuatu kayak gue pengen banget kayak ngebahagiain dia juga. Cuman kayaknya dengan gue ngebahagiain nyokap yang memang posisinya nyokap juga sayang itu sama adik gue sampai sekarang ini, dia pun nggak mau menikah lagi sama orang lain, pasti kayak dia juga bangga sama gue. Dan gue setuju. Maksudnya apa ya, gue yakin dia juga pasti senang lihat gue sekarang gitu. Perjuangan gue nggak sia-sia. Mungkin kayak lo juga kan dari nol yang namanya sekarang ada di titik sekarang, lo juga pasti pengen kan ngebahagiain orang-orang di sekeliling lo gitu. Luar biasa banget Oci, luar biasa nih kalau bisa ada tepuk tangan buat Oci. Tapi gue yakin Koci, maksud gue almarhum Abi pasti bangga banget ngeliat lu sekarang. Amin. Ngeliat lu ada di titik ini. Amin. Tapi Ci, kalau memang almarhum Abi bisa dengerin kita nih ngomong hari ini, kira-kira apa sih? Waduh, Ren, pecah lagi terus. Ada nggak sih yang mungkin apa ya? sampein? Sorry, kalau boleh nanya, almarhum meninggal waktu lu umur umur 12. Gue ulang tahun ke-13 tahun Januari, bokap gue udah gak ada.
Jadi kan lu cukup mengenal almarhum lah ya, iya, lama. Dan kebetulan bisa dibilang gue juga anak kesayangannya dibanding Rehan. Mungkin kayak bisa dibilang itu kenapa? Karena mungkin gue cewek dan anak pertama gitu kan. Jadi Dan anak perempuan selalu ini. Selalu nempel kan, kayak Vanessa mungkin selalu lebih nempel sama bokap lu. Iya. Dan jadi kayak apa ya, sedekat itulah, bener-bener kayak kadang dia kerja gue ngikut, terus yang bener-bener kalau dia pulang kerja selalu nanya pengen dibawain apa. Terus kalau misalnya gue ranking, gue inget banget yang paling gue inget tuh kalau misalnya gue ranking sekolah, selalu dia kasih surprise buat gue, dia kasih gift buat gue, buat kayak ngapresiasiin gue kalau gue tuh selama ini, maksudnya gue bisa dibilang dulu tuh waktu SD gue lumayan berprestasi lah ya gitu. Sebelum gue terjun ke dunia entertainment kan gue sekolah formal, setelah terjun kan gue mulai ke homeschooling gitu. Apa sih Ci, kira-kira kalau memang almarhum Abi nih nonton kita sekarang lagi bareng sama kita, kira-kira apa sih yang ngomong? Apa ya Ren, mungkin gue gak pengen banyak ngomong, gue pengen lebih bilang kalau gue tuh kangen banget sama dia. Bener-bener kayak, ya lu bayangin lah seorang yang disayang tiap hari di rumah, bareng, makan bareng, tidur bareng. Bahkan kadang gue kayak tidur tuh yang bener-bener kayak di ketek dia. Terus kayak tiba-tiba dia yang bener-bener kayak di rumah gak ada. Sampai waktu itu gue sempat ngambek di kamar yang bener-bener kayak, mungkin masih belum terima kali, waktu itu umur gue 12 tuh gue kayak masih ngerasa masa sih gitu. Gue ngambek di kamar, bener gak mau makan, gak mau minum, udah aja, nangis pun enggak. Bahkan justru setelah beberapa hari gue baru pecah-pecahnya nangis. Pas itu tuh nangis, begitu tahu dia meninggal nangis. Setelah dari itu udah gue tuh kayak banyak bengong, sampai nyokap gue kayaknya maksudnya kayak takut gue maksudnya kenapa-napa gitu kan. Makanya dia kayak teteh makan, teteh minum, gue bener-bener gak mau makan, gak mau minum. Plus waktu itu Rehan juga masih kecil kan, Rehan yang malah nangis gitu. Justru malah gue nguatin dia pun kayak, gue sendiri pun gak kuat, tapi gimana caranya gue bisa nguatin dia sama nyokap gue gitu kan. Terus gue kayak udah Rehan jangan nangis, Abi di sana udah bahagia gitu kayak. Terus kayak sekarang juga alhamdulillahnya Rehan anak yang bisa dibilang gak yang aneh-aneh, nurut sama nyokap. Begitu SMP diminta masukin pesantren, gue masukin pesantren. Sampai sekarang SMP dia juga pesantren. Gue selalu bilang sama dia, Reh, teteh nyari uang susah, teteh nyari uang capek, Rehan harus jadi anak yang pintar, harus jadi anak yang berprestasi. Tapi gue gak nuntut, gue lebih ke memotivasi dia supaya belajar bersungguh-sungguh. Gue gak maksa dia buat harus ranking 1, harus ranking 2, enggak. Tapi alhamdulillahnya dia tiap tahun selalu ranking 1. Kayak gue bener-bener salut banget. Maksudnya kayak di sisi lain juga gue kayak mungkin apa ya, kayak efek domino. Bokap gue di sana yang mungkin sekarang cuma bisa lihat gue dari alam sana, dia bangga sama gue. Nyokap gue yang masih ada di sini nemenin dan nuntun gue perjuangan gue, dia juga bangga sama gue. Tapi kita semua juga bangga ngeliat Rehan. Jadi kayak maksud gue banyak hikmahnya yang bisa gue ambil di hidup ini. Dan kayak gue ngerasa buat orang-orang di luar sana yang masih punya orang tua lengkap, kalian harus benar-benar bahagian mereka sih. Harus benar-benar bahagian mereka menggunakan cara kalian sendiri. Tapi bersyukur ya, luar biasa. Maksudnya gue juga kenal banget sama mamanya Oci, tante. Tiap hari nyokap telepon sama nyokap gue, ya, ibu ya kan. Nyokap itu tuh sahabatan gitu loh. Jadi memang nyokapnya Oci tuh baik banget. Terus juga memang Oci ini nice gitu. Jadi gue gak heran juga gitu, Rehan juga alhamdulillah ya berprestasi gitu loh. Tapi gue juga dari dulu selalu notice bahwa tante tuh nyokap gak pernah gak bareng lo gitu. Maksud gue selalu nemenin gitu loh. Di lokasi tuh mamanya Oci nemenin terus. Bareng lo sama nyokap lo, makanya bisa seakrab begitu karena sama-sama saling nungguin syuting kan. Gue baru dilepas tuh waktu gue setelah 7 MH. Pokoknya setelah 7 Mansyarimah umur gue 17, gue baru dilepas. Pokoknya pas gue Sweet 17, gue udah mulai dikasih. Sebelum-sebelumnya kan memang udah ada asisten, cuman sekarang kayak bener-bener kayak udah dilepas. Udah percaya lah nyokap sama gue. Terus gimana peran nyokap gimana buat lo dengan semua perjalanan karir? Wah, gue sih udah gak bisa pakai kata-kata ya Ren. Maksudnya kayak dia yang bener-bener nemenin gue dari nol, dia yang support gue dari nol sampai nganter sana sini. Yang namanya seorang ibu yang dia nggak keluar rumah aja, kerja dia banyak di rumah. Mulai dari bangun tidur harus masak, harus ngepel, harus ini, harus itu, ngurusin rumah tangga lah ya. Karena tipikal nyokap gue tuh walaupun ada pembantu tapi dia baunya mau gerak, kayak pasti bantuin mbak gitu. Dan ini kayak mesti harus ngurusin Rehan yang masih kecil sendirian setelah Abi meninggal. Plus dia juga harus melanjutkan
perjuangan dia untuk menuntun gue untuk menjadi yang lebih baik di karir gue ini. Dan alhamdulillah bener-bener kayak sekarang gue bener-bener gimana pun caranya gue pengen banget bahagian nyokap. Harapan lu apa buat nyokap? Apa yang akan apa ya yang belum kesampaian yang lu harap lu bisa berikan ke nyokap gitu? Apa ya? Gue sih selalu nanya sama dia. Maksudnya kayak mama mau apa? Bukan berarti gue bisa bilang kalau misalnya semua bahagia. dengan materi, iya, maksud gue itu. Nah, gue lebih ke maksudnya mama mau gimana? Gue selalu kayak gue begajulan gini mungkin bisa dibilang orang sweet mungkin ya. Maksudnya gue tuh kalau ngasih surprise sama nyokap, buktinya kayak kemarin juga gue ulang tahun segimanapun gue nggak mikirin sesibuk apapun gue, kayak gue harus luangin waktu gimana caranya gue bikin surprise yang bisa bikin nyokap gue senang, terharu, dalam arti kayak di situ gue kumpulin keluarga, kebersamaan kan itu nomor satu menurut gue. Ditambah juga gue jarang punya waktu buat dia yang bener-bener kayak bangun pagi, terus habis itu nyokap ngeliat gue cuma sebentar, gue udah berangkat, gue pulang syuting kadang dia udah tidur ya kan. Jadi menurut gue nyokap tuh bener-bener apa ya, orang yang nyaksiin gue dari nol sampai sekarang itu nyokap sih Ren. Ya semua juga karena doa nyokap ya. Nah, restu dan doa luar biasa. Jadi menurut gue udah nggak bisa pakai kata-kata lagi. Jadi intinya kayak sekarang yang gue jalanin di hidup gue ini, gue pengen ngebahagiain orang-orang yang gue sayang, terutama nyokap sama adik gue. Tapi gue percaya kok Oci bisa mencapai itu gitu. Maksudnya lihat Oci sekarang, she's very sukses gitu dengan segala perjuangannya, dan gue yakin banget dia bisa bikin happy keluarganya, orang-orang yang dia sayangin, dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Thank you ya Ci. Thank you Randy. Aduh sorry cengeng nih, gue pertama kali nangis di vlog. Lo pertama nih nangis di vlog orang? Biasa gue nangis di TV. Tuh kan nangis di Biki, ini kan nangis di Biki. Thank you banget Ci. So thank you for watching. Subscribe channel gue Randy Martin TV. Subscribe juga channelnya Oci. Oci Resdiana. Terima kasih Randy sudah mengundang gue di vlog lo ini. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama. Thank you for watching. Dadah. Bye bye. Woi, itu. Hey guys, buat semua nih yang muda yang keren yang lagi di rumah aja, please dong support terus channel YouTube gue Randy Martin TV dengan cara like, comment, share, and subscribe pastinya. And last but not least, nyalain juga dong tombol lonceng notification-nya supaya kalian gak kelewatan video baru dari gue. So, ciao.